Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Rol Asmi dan Bapak Syarifudin selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami tentang kewirausahaan ini. Sebelum menjelaskan materi yang dibawakan oleh kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kelompok 4 ini. Dari saya Rahmat Bagus Irawan, sebelah saya lagi yang bernama Safina Insyirah, dan sebelahnya lagi Saudara Muhammad Reza Afiansyah, dan sebelahnya lagi Nadia Dwi Apsari, dan terakhir Saudari Hermanita. Untuk lebih jelasnya, kepada Saudari Hermanita, silakan menjelaskan PPT yang kita bawa ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan mie ayam. Next. Next. Yang mana penjual mie ayam ini bernama Ibu Sumari. Ibu Sumari ini memiliki warung mie ayam yang bernama Mie Ayam Abah. Beberapa pertanyaan yang kami tanyakan atau Ibu Sumari. Pendapatan Ibu Sumari ini perharinya menghasilkan Rp360. Kemudian, bagaimana cara memasarkan produk agar menarik? Tidak ada metode khusus yang berada dari mulut ke mulut para pelanggan. Kemudian, alasan memilih usaha mie ayam. Ibu Sumari ini memilih usaha mie ayam ini dikarenakan Ibu Sumari ini memilikinya dalam membuat mie ayam. Next. Kemudian, sudah berapa lama Bapak atau Ibu usaha menjual mie ayam? Ibu Sumari ini menjual mie ayam sudah 21 tahun, sejak 2012 sampai sekarang. Berapa harga mie ayam yang Bapak jual? Harga mie ayam yang dijual ini tidak mahal, hanya Rp8.000 per mangkoknya. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baiklah, kepada Saudari Hermanita, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza Arfiansa. Kepada Saudara Reza, dipersilakan. Jadi, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya mengenai hasil dari kuesioner yang telah kami buat kemarin, yang telah kami sebar, yaitu mengenai pertanyaan apakah Anda suka ayam. Jadi dari 44 jawaban yang kami terima di Google Form itu, kebanyakan ya, bukan kebanyakan lagi, memang banyak yang menyukai mie ayam. Bahkan persentase dari yang menyukai mie ayam itu hingga mencapai 97,7%, dan hanya mungkin ada sekitar 3%-nya lagi yang tidak menyukai mie ayam. Maka dari hasil dari presentasi itu kami memilih untuk menjual ataupun memasarkan produk mie ayam ini. Nah, next.
Kemudian dari hasil yang kami terima pertanyaan yang kami lontarkan di Google Form itu, seberapa sering Anda makan mie ayam dalam sebulan? Dari jawaban, dari 44 koresponden yang mengisi kuesioner itu kebanyakan mengisi dari rentang 2 hingga 4 kali. 2 hingga 4 kali itu minimal ya. Apabila kita lihat lagi, mengisi sampai 3 hingga 4 kali. Jadi dalam sebulan itu memang banyak peminat dari mie ayam ini. Maka inilah yang membuat kami semakin mantap untuk memilih menjual produk seperti mie ayam ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi pada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Reza. Slide selanjutnya akan dijelaskan Saudari Sapina. Kepada Saudari Sapina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan tempat yang biasanya dikunjungi oleh para pembeli untuk membeli mie ayam. Dari hasil jawaban kuesioner yang kami dapatkan, kebanyakan dari mereka itu memilih membeli di warung-warung seperti warung di pinggir jalan atau yang berada di dekat rumah mereka. Namun ada juga yang membeli mie ayam tersebut di tempat langganan mereka karena kualitas mie ayamnya sendiri. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu kisaran harga dari mie ayam yang biasanya dibeli. Dari hasil yang kami dapatkan, kebanyakan harganya dimulai dari 5.000 sampai 10.000 itu untuk rata-ratanya. Namun ada juga yang harganya 12.000 ke atas. Mungkin itu untuk variasi mie yang ditambah dengan topping yang lain. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sapina. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, dipersilakan. Terima kasih Saudara Rahmat Bagus. Jadi dari 44 survei menjawab apa variasi mie ayam yang mereka suka. Dari 44 sekitar 16 orang atau 36,4% menyukai mie ayam original. 30 orang atau sekitar 68,2% menyukai mie ayam dan bakso. 17 orangnya atau sekitar 38,6% menyukai mie ayam pangsit. Selanjutnya bagaimana biasanya para pembeli membeli mie ayam, jadi sekitar 97,7% mereka langsung membeli ke tempat mie ayam. Sekitar 3% lagi mereka lebih memilih online atau memesannya secara online. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Cukup sekian dari presentasi kami tentang bagaimana strategi penjualan mie ayam dan respon dari konsumen terhadap penjualan mie ayam. Dari kami kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun lebih dan kurang, mohon maaf sekali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan yang pertama yaitu Dian Hafiz Andeska, yang kedua Ikhlasul Amal Taufik, yang ketiga Hujatul Islamiyah, yang keempat Nova Kurniasari, dan yang terakhir Sylvia Ekasari. Baik,
jenis produk makanan yang kami survei yaitu pempek kapal selam. Jenis produk makanan yang kami pilih sini yaitu pempek kapal selam. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap masyarakat umum mengenai produk makanan pempek kapal selam, kami telah menyimpulkan bahwa para responden berpendapat pempek kapal selam sangat enak untuk dinikmati. Mengapa demikian? Karena pempek kapal selam merupakan makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan yang sudah sangat digemari oleh para masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pempek kapal selam mempunyai keautentikan sebagai makanan khas dari Sumatera Selatan. Oleh karena itu, jika pempek kapal selam dijadikan produk untuk dijadikan usaha, maka omset yang dihasilkan juga tidak akan mengecewakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sylvia Ekasari. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin hasil survei kami selanjutnya, yaitu mengenai harga produk pempek kapal selam yang rata-rata diminati oleh konsumen, yang tentunya sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Kami menyediakan 3 pilihan harga untuk konsumen pilih, yang dimulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000, Rp18.000 sampai Rp20.000, dan Rp20.000 sampai Rp22.000. Dari ketiga pilihan tersebut, kami mensurvei bahwa 74,2% konsumen memilih harga Rp15.000 sampai Rp18.000 untuk satu porsi pempek kapal selam. Lalu, 22,6% konsumen memilih harga Rp18.000 sampai Rp20.000, sedangkan 3,2% lainnya memilih harga Rp20.000 sampai Rp22.000. Selanjutnya yaitu jasa pelayanan yang diminati. Jasa pelayanan yang diinginkan oleh konsumen dalam membeli pempek kapal selam, kami menyediakan 2 pilihan pelayanan yang dapat konsumen pilih, yaitu membeli secara langsung atau melalui layanan pesan antar delivery. Dari kedua pilihan tersebut, layanan pesan antar lebih unggul 9,6% dibandingkan dengan membeli secara langsung. Jumlah perbandingannya 54,8% untuk konsumen yang memilih delivery dan 45,2% untuk konsumen yang memilih pesan langsung. Ide packing agar produk lebih menarik. Dari hasil survei sebelumnya, kami merancang beberapa ide agar pempek kapal selam lebih banyak peminatnya, yaitu makanan dikemas semenarik mungkin dengan tambahan box atau styrofoam, lalu diberi label atau stiker lucu yang masih berkaitan dengan unsur pempek dan nama tokonya. Yang kedua, memberi hadiah kecil untuk setiap pembelian dalam jumlah tertentu, menawarkan harga-harga menarik di hari tertentu, pengemasan baik luar ataupun dalam rapi, teratur, dan bersih, seperti misalnya air cukoy dimasukkan ke dalam mangkok kecil, timun, suhun, dan taburan lainnya dimasukkan ke dalam wadah mini. Yang terakhir yaitu menyebarkan informasi mengenai produk ini dan memberi semacam slogan yang unik dan mudah diingat oleh orang umum. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan awal itu bahwa jenis produk yang kami pilih makanan pempek kapal selam. Responden berpendapat bahwa pempek kapal selam itu sangat enak untuk dinikmati. Untuk harga produk makanan pempek kapal selam yang diminati itu mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000 untuk satu porsi pempek kapal selamnya. Untuk jasa pelayanan yang diminati konsumen itu layanan pesan antar dibandingkan dengan membeli secara langsung di toko. Dan juga ada banyak ide supaya pempek kapal selam lebih banyak peminatnya. Modal awal penjualan produk. Untuk modal pertama penjualan produk makanan pempek kapal selam itu hanya 5 juta. Modal ini berupa tempat usaha, peralatan, bahan yang diperlukan, dan juga termasuk biaya listrik, air, telepon yang bersifat rutin untuk melakukan penjualan produk makanan pempek kapal selam. Itu saja, untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Jumlah pegawai pada awal pembukaan usaha berdasarkan survei yang telah kami lakukan, baik kepada pedagang pempek kapal selam maupun kepada masyarakat umum. Pada awal pembukaan usaha, produk makanan pempek kapal selam umumnya hanya perlu 1 pegawai saja. Untuk memudahkan membuat pempek kapal selam, karena pada saat di awal-awal penjualan,
Penjual masih sanggup mengurus sendiri, mulai dari membuat pempek kapal selam sampai ke penjualannya. Satu karyawan terlebih dahulu sudah cukup. Tetapi jika semakin lama bisnis penjual berkembang, barulah menambah karyawan. Selanjutnya, laba yang didapat dari penjualan pempek kapal selam selama ini dapat dilihat dari modal awal pembukaan usaha pempek kapal selam, harga dalam bahan baku yang dipakai, serta harga yang ditawarkan ke konsumen. Karena harus mempertimbangkan biaya produksi, jangan sampai mengalami kerugian. Seperti contohnya, jika modal awal pembukaan usaha sebesar 5 juta, terjual 15 pempek dalam sehari dengan harga 15.000, maka keuntungan yang didapat dalam sebulan sebesar 1.300.000. Mungkin itu saja, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan upaya penjual dalam menawarkan produk kepada publik. Upaya penjual dalam menawarkan produknya kepada publik yaitu berusaha berdagang pempek lewat sosial media, antara lain yaitu Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dalam melakukan berbagai upaya itu, setidaknya pedagang bisa menaikkan omset dagangannya. Dengan cara ini, pedagang dapat dengan mudah melakukan aktivitas berdagang dan dagangan online ini bisa membayar secara langsung dengan bertemu di tempat pedagangnya atau istilahnya yaitu sekarang bisa disebut COD. Dan bisa juga antar ke rumah konsumen atau delivery. Kesimpulan survei dari produsen pempek kapal selam. Berdasarkan kesimpulan survei dari produsen pempek kapal selam yang bernama Tante Linda, seorang pedagang pempek di Nelayan, tepatnya Komplek Perumahan Serupun Indah. Sebagai seorang pengusaha kecil dalam menghadapi kegagalan tanpa putus asa merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Kemudian ketika mental untuk menghadapi kegagalan cukup kuat, maka langkah selanjutnya adalah bangkit. Pada waktu terjadinya pandemi COVID-19 ini, Tante Linda mencoba untuk tetap sabar dan mengalihkan pikirannya sejenak dari semua masalah yang sedang melilit usahanya. Pada kondisi ini, beliau memutuskan untuk berhenti sementara untuk berjualan pempek kapal selam. Setelah hampir 2 tahun lamanya, beliau bertahan karena dampak COVID-19 ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil survei kami mengenai produk makanan pempek kapal selam. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai aja apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizik Siregar. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 6. Pertama, saya akan mengenalkan nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Vidya Nur Khairunisa. Yang kedua ada Vika Mega Elita. Yang ketiga ada Habib Rizik Siregar. Yang keempat ada Mizratul Fuadia. Dan kelima ada Siti Hilda Febriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang peluang usaha nasi goreng. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Vika. Kepada Vika dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator.
Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas singkat mengenai minat nasi goreng dari mata konsumen. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa nasi goreng sendiri bukan lagi suatu makanan yang asing di telinga kita rekan-rekan. Nasi goreng sudah menjadi makanan yang cukup banyak memiliki penggemar di kalangan masyarakat Indonesia. Dan salah satu makanan lokal yang cukup digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan makanan nasi goreng ini tidak mengenal dari latar belakang masyarakatnya, entah itu dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas ataupun bawah. Dan apalagi di masa pandemi sekarang ini, rekan-rekan, bahwa mungkin bagi sebagian orang ya seperti di malam hari ataupun sore hari mereka yang ibu-ibu rumah tangga itu mereka tidak memasak di rumah. Nah, solusi bagi mereka ya mereka mencari makanan seperti makanan siap saji seperti halnya nasi goreng. Dan nasi goreng sendiri itu seperti yang kita tahu dijual-jual di gerai terdekat, entah itu dijajakan di pinggir jalan ataupun memiliki kedai atau ruko sendiri atau bahkan di restoran pun saat ini jenis nasi goreng itu sudah bervariasi. Slide selanjutnya. Nah, seperti yang tertera pada gambar bahwa tampilan nasi goreng, baik itu tampilan nasi goreng di restoran ataupun tampilan nasi goreng yang ada di pinggir jalan. Sebenarnya antara keduanya itu tidak jauh berbeda ya, tapi seperti yang kita lihat bahwa memang tampilan nasi goreng di restoran itu memiliki cukup banyak ornamen ya, dan lebih kreatif lagi. Dan mungkin hal itulah yang membuat harga nasi goreng di restoran itu lebih mahal dari harga nasi goreng yang dijajakan di pinggir jalan rekan-rekan. Dan untuk plating saja, untuk hiasan ataupun untuk sayur-sayuran ataupun bahan makanan lainnya ketika sudah dijual atau dijajakan di restoran itu rasanya akan lebih menarik tampilannya. Kemudian juga ada poin tersendiri yang mereka sajikan sehingga mampu menarik minat dari para konsumen itu sendiri. Nah, sementara untuk makanan nasi goreng yang dijajakan di pinggir jalan, itu walaupun kesannya biasa saja, namun rasanya masih enak dan saya kira untuk rasa tampilan ataupun jenis nasi goreng yang ada di jalanan ataupun yang dijual di restoran itu sebenarnya tidak jauh berbeda rekan-rekan. Namun tergantung pada bagaimana selera dari masing-masing individu itu sendiri. Dan makanan nasi goreng yang dijual di pinggir jalan ini itu pada saat ini memang banyak orang-orang yang kreatif lagi ya. Jadi mereka mungkin mengkombinasikan antara bahan tertentu, baik itu suiran daging, ataupun telur, ataupun kerupuk, dan yang mampu, bahkan rasanya itu tidak kalah jauh berbeda dengan yang ada di restoran. Dan itu pun salah satu kunci ataupun salah satu hal yang oleh usahawan bagaimana caranya untuk dapat menarik minat dari si pembeli atau konsumen itu tadi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu banyak di masyarakat ada yang menyukai nasi goreng dan tidak menyukai nasi goreng. Alasan sebagian masyarakat yang tidak menyukai nasi goreng karena mereka lebih mementingkan kesehatan, yang mana kita ketahui nasi goreng banyak mengandung minyak. Karena itulah banyak masyarakat lebih memilih makanan yang tidak terlalu banyak mengandung minyak. Dan juga ada juga sebagian masyarakat yang memang tidak suka sama sekali dengan makanan nasi goreng ini, karena
alasan yang tadi karena banyak mengandung minyak. Mungkin itu saja. Slide selanjutnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Hilda. Pada Siti Hilda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan pembuatan nasi goreng. Bahan pembuatan nasi goreng bisa dikatakan sangat sederhana dan mudah didapatkan sehingga banyak yang minat untuk menjual nasi goreng. Dan juga bisa dikatakan banyak orang yang menyukai nasi goreng sehingga dapat menjadi peluang untuk kita membuka usaha nasi goreng. Nah, nasi goreng sendiri memiliki resep yang sangat simpel, bahkan semua orang bisa membuatnya sendiri. Antara lain, bahan yang pertama yaitu yang diperlukan dalam pembuatan nasi goreng yaitu nasi. Nasi ini merupakan bahan pokoknya karena dari namanya saja nasi, pastilah terbuat dari nasi. Nah, selanjutnya telur. Di dalam pembuatan nasi goreng, telur bisa dikatakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam pembuatan nasi goreng. Dan biasanya jika kita membuat atau membeli nasi goreng, telur bisa kita racik sesuai selera kita. Dan ada yang dicampurkan langsung atau yang diaduk secara langsung bersama nasi dan juga bisa disajikan di atas nasi goreng. Dan juga selanjutnya yaitu bumbu. Bumbu nasi goreng adalah salah satu kunci larisnya makanan. Jadi jika kita ingin nasi goreng itu lezat, kita harus bisa meracik bumbu untuk nasi goreng dengan selezat mungkin. Dan selanjutnya yaitu bisa kita tambahkan sesuai selera kita, bisa kita tambahkan dengan sayuran, daging, ataupun dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Hilda. Kelompok kami telah melakukan survei mengenai minat konsumen pada nasi goreng. Kami mensurvei melalui link kuesioner yang kami buat dan kami sebarkan di beberapa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mizratul Fadia. Pada Saudari Mizratul dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan minat produk nasi goreng. Jadi setelah kami melakukan survei kepada beberapa orang, yang kami temukan yaitu bisa dilihat di gambar pada warna biru muda hasil survei kami menjawab bahwa 59% menyukai dan kebanyakan remaja. Pada warna orange dapat dilihat hasil surveinya sekitar 23% yang menyukai nasi goreng dan kebanyakan orang tua. Lalu pada warna biru tua, kami sajikan juga orang yang tidak menyukai nasi goreng dengan alasan seperti di atas, yakni tidak sehat dan memang tidak suka. Lalu yang selanjutnya nasi goreng dari mata penjual. Saya juga akan menjelaskannya. Alasan penjual memilih usahanya yaitu yang pertama, modal. Ketika ingin menjalankan suatu usaha perlu adanya modal untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu minat. Penjual juga harus memiliki minat yang tinggi atau menyukai suatu usaha tersebut biar melakukannya dengan suka hati. Lalu ketiga, peralatan. Peralatan di sini sangat penting untuk memulai suatu usaha. Lalu yang keempat, peluang usaha. Peluang usaha di sini sangat penting karena kita juga saat ingin memulai suatu usaha, kita harus melihat peluangnya. Apakah suatu usaha itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Lalu yang kelima, karyawan. Penjual juga harus memilih karyawan karena ketika membuka suatu usaha,
Dan usaha itu memiliki ruko, sepertinya harus memerlukan karyawan. Lalu juga di situ disebutkan moto wirausaha, mulailah jika kau bisa, usaha jalankan dan berdoa, karena semua itu tergantung pada diri sendiri untuk jalan atau tidak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Vidya. Para saudari Vidya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengapa kami memilih usaha nasi goreng sebagai bahan penelitian. Karena usaha nasi goreng memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan, di mana pendapatan yang dapat diperoleh sehari bisa mencapai 500 hingga 1 juta rupiah. Dan modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar, dan konsumen juga sangat meminati nasi goreng. Slide berikutnya. Kami juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu penjual nasi goreng, yaitu Bapak Wawan, 52 tahun, yang telah berjualan kurang lebih 7 tahun. Kami mendapati bahwa usaha nasi goreng pada masa pandemi ini mengalami penurunan pendapatan, sebab tidak banyaknya orang yang membeli nasi goreng yang makan di tempat, melainkan banyak yang take away atau dibawa pulang. Adapun modal produksi yang digunakan untuk 1 minggu berkisar antara 1 sampai 2 juta rupiah. Jumlah modal yang digunakan untuk memproduksi nasi goreng ini tidak menentu, sebab mengikuti perubahan harga bahan produksi di pasaran. Sebab seperti harga cabai yang kadang murah dan juga kadang mahal sekali. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk nasi goreng ada nasi atau beras, ayam, kerupuk, telur, bumbu-bumbu seperti bawang merah dan bawang putih, sayur seperti sawi atau selada, dan lain sebagainya. Adapun harga 1 porsi nasi goreng dipatok seharga 10.000 untuk nasi goreng biasa dengan topping telur, dan nasi goreng istimewa seharga 15.000 dengan tambahan topping ayam goreng. Pendapatan yang didapat sebelum pandemi bisa 1 sampai 2 juta rupiah. Tetapi pada saat pandemi, pendapatan yang didapat hanya berkisar antara ratusan ribu hingga 1 juta. Hal ini disebabkan oleh waktu buka yang dibatasi. Sebab sebelum masa pandemi, waktu buka nasi goreng dimulai dari jam 5 sampai jam 11 malam. Tetapi karena pada saat pandemi dilakukan PPKM, jadi waktu berjualan dibatasi dari jam 5 sampai jam 9 malam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Vidya. Mungkin penjelasan tadi adalah penjelasan terakhir dari kelompok kami mengenai nasi goreng. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.